Kasih itu biasanya ini Kang, terkait dengan penyelenggara negara, pejabat PNS gitu, iya. yang diberikan. Istilahnya pelicin ya. Kalau jaksa tuntutannya sih lebih tinggi ya hukumannya, dan uang penggantinya pun hampir kalau nggak salah hampir 19 M lah yang diminta dikembalikan, termasuk dendanya juga lebih tinggi. Tapi vonisnya memang segitu. Kita belum tahu apakah nanti dari KPK atau dari pihak Pak RAT akan mengajukan ini ya upaya hukum. Nggak usah diajukan, itu segitu aja masih untung kok. 50. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai, jumpa kembali dengan kami di Deskripsi Channel. Seperti biasa dalam segmen Dupa Dunia Pajak. Apa nih kita bahas apa nih kali ini? Nggak tahu saya. Apakah ada yang bisa mengingatkan memori lah tentang pajak? Kita bahas para penjahat pajak. Waduh, berat sekali nih. Saya nggak ikut-ikutan ya. Saya keluar aja lah. Emang ada penjahat pajak? Ada banyak, nggak usah takut. Kamu mau beli sendiri. Pokoknya orang-orang yang terkena kasus pajak, orang-orang pajak ini. Orang pajak yang terkena kasus pajak. Kok terkena kasus pajak? Orang pajak masa kena kasus pajak? Orang pajak kena kasus batu bara. Pastinya kena kasus nih, yang tentunya sangat viral dulu ya di zamannya nih. Pastinya ini merugikan negara Kang ya? Di atasnya pasti nih pokoknya mah. Waduh. Pasti. Yakin atau apa? Berarti duit saya juga termasuk barangkali mungkin ada yang mereka makan tuh. Duit apa? Duit pajak. Situ punya duit. Bayar pajak bumi dan bangunan. Kok remeh sekali. Jadi seperak dua perak mungkin ada yang nyangkut di situ barangkali. Saya minta kembali tuh. Udah bahas aja, jangan kelamaan istilah maksudnya Anda ini. Nih, kita bahas kasus-kasus pajak nih dari yang paling bawah dulu nih, nomor 5 nih. Ada kasusnya Bapak Bahasim Asipi. Oh, siapa ini? Wah, nggak tahu saya. Pokoknya kita lihat di sini nih. Kasus dari Bapak Hasim adalah Bahasim Asipi. Bahasim divonis 10 tahun penjara oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Februari 2011. Wah, berapa 13 tahun yang lalu, sekali. Majelis Hakim menilai Bahasim melakukan korupsi dengan menerima suap dari wajib pajak Ibu Kartini senilai 1 miliar saat dirinya menjadi Kepala Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak Jakarta 7 pada Februari 2025. 2005. Ya. Majelis Hakim juga memerintahkan harta kekayaan Bahasim yang diduga berasal dari hasil korupsi senilai 61 miliar disita untuk negara. Oh, 10 tahun penjara hanya karena kasus suap 1 miliar. Apakah itu udah sesuai, Mas Gopur? Ya, kalau masalah keadilan kan semua orang ada ukurannya. Jadi kan kita mau membahas tentang kasus-kasus pajak yang besar ya, dalam artian yang mungkin memberikan efek terhadap kerugian negara, mungkin juga memberikan efek terhadap rasa kepercayaan publik terhadap otoritas pajak itu. Iya. Kan sempat tuh pada tahun-tahun 2009, 2010, 2011 banyak kasus-kasus yang menggerus lah kepercayaan masyarakat, kepercayaan publik terhadap otoritas pajak, dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak. Nah, seperti yang Kang Gasim tadi sampaikan tuh, yang kasus Pak Bahasim nih, ya, kasus ini 2011 nih memang ya, beliau kemudian mendapatkan vonis sebesar selama 10 tahun penjara, dan juga ada uang yang harus dikembalikan lah ya, dikembalikan ke negara. Karena dianggap itu dari hasil yang disita. Ya, sebanyak 61 miliar dan 681.153 US dollar. Berapa tuh? Ya tinggal dikalikan kurs rupiah. Kalau sekarang rupiah, kalau dulu mungkin rupiah 11.000 atau 10.000 ya berarti
Tinggal dikalikan itu berapa itu? Kalikan dong. Saya kalikan. Nanti mahal harganya buat mikir. Itu ya kasus suapnya 1 miliar, yang 61 miliar nggak tahu apa-apa ikut tersita ya ini. Ya dianggapnya itu hasil dari korupsi. Kan kasusnya ada kasus suap di situ memang kasus suap, tapi ada pengembangan terhadap harta kekayaan yang dianggap tidak wajar. Iya. Makanya tadi kasus ini juga salah satu yang fenomenal saat itu ya. Dalam artian, wih, orang pajak kaya-kaya nih gitu. Ini hanya beberapa aja yang kena, Bu. Maksudnya? Masih banyak kasus-kasus yang lain yang belum tercium. Ini kan kita mau bahas nih. Ada lagi nih kasusnya Bapak Dana Widiatmika. Dana Widiatmika, Kejaksaan Agung menahan Dana pada Maret 2012 ya, setelah Bapak Bahasim berarti ya. Ya. Atas dugaan penerimaan gratifikasi senilai 2,5 miliar atas kepengurusan utang pajak PT Mutiara Virgo. Aduh, dibacain. 2,5 miliar. Iya. Dana juga didakwa melakukan pemerasan dan pencucian uang oleh Pengadilan Tipikor Jakarta. Dana divonis hukuman penjara 7 tahun pada November 2012. Dia kemudian melakukan banding ke Mahkamah Agung, tetapi hukumannya malah diperberat menjadi 10 tahun. Wah, kasihan sekali. Bukannya ringan malah nambah. Aduh. Nah, itu banding dari ke Mahkamah Agung dia. Jadi kasusnya gratifikasi. Tahu apa gratifikasi? Gratifikasi itu daya tarik bumi ya? Itu gravitasi. Nanti dimarahin Newton, nanti masa Newton punya hukum gratifikasi. Gimana nih? Salah ya berarti ya? Jadi gratifikasi itu biasanya ini Kang, terkait dengan penyelenggara negara, pejabat, PNS gitu, yang diberikan. Istilahnya pelicin ya? Ya mungkin, cuma ini sebenarnya bukan suap, jadi dia nggak ada urusan apapun, tetapi memang ada pemberian, ya orang menyebutnya tanda terima gratifikasi gitu. Tanda terima kasih sama nggak sih? Sebenarnya sih boleh juga disebut tanda terima kasih, cuma KPK kan nggak boleh menerima gratifikasi. PNS itu tidak menerima yang gratifikasi. pasti bukan daya tarik bumi, bukan ya? Bukan. Oh. Cuma kalau yang diterima Kang Darsim itu bukan gratifikasi kayaknya. Ngecat tembok lu, Ngecat tembok. Aduh. Yang terbaru ya? Yang terbaru nih dari Jakarta, CNBC Indonesia. Kasus Rafael Alun Trisambodo RAT menghebohkan publik selama beberapa minggu terakhir ya. Bermula dari pamer gaya hidup dan penganiayaan yang dilakukan sang anak Mario Dendi Satrio. Viral ini beritanya kayaknya dulu. Harta Rafael pun menjadi sorotan. Ini kasusnya apa sih sebenarnya kan? Mencuatnya kan ini kayaknya bukan operasi tangkap tangan, kemudian juga bukan ada transaksi apa, bukan. Ini sesuai dengan peribahasa Jawa, ono coroko doto sewolo. Apa artinya? Kalau di kampung Dedi ini, Mas Dedi ini ya, artinya apa? Anaknya celaka, bapaknya ke bawah-bawah gitu. Kayaknya bukan itu deh. Ini nih, peribahasa Jawanya anak pola, bobo kepradah gitu. Malah coroko doto sewolo. Untung saya tahu. Mau menjerumuskan. Dari tadi kata terus. Anak celaka data sawala, anaknya celaka, bapaknya ke bawah. Oh kali itu ya apa itu pantun ya, pantun. Bukan ungkapan. Itu yang pas buat Bapak Rafael mungkin yang dan Mario terjadi dan beredar itu. Iya. Rafael nih yang merupakan sebelumnya pejabat Kabag Umum Kanwil Ditjen Pajak Jakarta Selatan 2 harus menghadapi Komisi Pemberantasan Korupsi. Pegawai eselon 3 tersebut menjadi sorotan karena memiliki harta dalam jumlah yang fantastis. Berapa, Kang? Yakni 56,10 miliar rupiah. Kang Darsim punya 1 miliar nggak? Insya Allah nanti lebih. Amin. Amin. Jadi ini sebenarnya kasusnya kalau menurut Kang Darsim itu bermula dari ini ya, penganiayaan itu ya, kasus kriminal sebenarnya ya. Iya, kriminal. Kriminal umum lah ya. Iya, karena yang dilakukan oleh anak pejabat
Dia ini Akhirnya pamer harta juga anaknya itu. pamer harta juga kabarnya. Apa pamer hartanya dia? Pakai mobil Rubicon. Motor Harley gitu, sering flexing. Wes, tahu dia. Flexing. Apa flexing itu? Flexing tuh Habis naik piknik. Flexing kok piknik sih? Racing. Oh, flexing. Jauh ya, jauh. Oh, beda tipis ya. Flexing. Oh gitu, dia flexing harta gitu. Harta ya. Pamer lah ya, karena Soal jadi dia menganiaya anak orang yang disebutnya berpengaruh juga, makanya jadi besar kayak gitu. Jadi bermula dari situ, kemudian, wah ini anaknya siapa sih gitu? Iya, anak siapa sih? Ternyata Banyak anaknya uangnya pejabat gitu. pajak. Anak pejabat pajak. Kemudian dari situ, Oh, maaf lagi nanya ke saya, jelaskan dulu ini. Aduh. ya, jadi memang ini agak unik ya kasusnya. Karena bermulanya bukan dari misal ada laporan terkait kasus gratifikasi misalnya atau suap atau terkait dengan pengurusan pajak, bukan, tapi kasusnya lebih ke kriminal umum sebenarnya. Jadi penganiayaan oleh anaknya Pak RAT pejabat itu kepada temannya lah ya. Nah, kemudian dari situ karena disorot oleh netizen ini yang kekuatannya luar biasa kan. Iya. Rame di medsos, kemudian ketahuan, anaknya orang kaya nih kayaknya nih, mobilnya aja seperti ini, pakai Unik, yang pakaiannya juga. Kok bisa gitu Nggak pejabat bisa. eselon 3 Siapa ini? Oh, ternyata sekaya ketemu itu? bapaknya, seorang pejabat eselon 3 di pajak. pajak. Jadi Mas bilang, pantesan. Pajak. Gitu. Jadi seharusnya nggak terkejut ya, atau nggak kaget ya? Nggak kaget harusnya. Biasa ya. Ya itulah dari Iya. masyarakat atas sawala itu. Ya karena memang ketika terbawa-bawa tadi ya, katakan Iya. Narsum tadi yang Sekarang udah selesai belum kasusnya? Apa udah vonis apa? sudah divonis. Lanjut. Jadi kalau nggak salah awal Januari kemarin divonis selama, jadi kasusnya itu dikembangkan. Ini ya ke Pak RAT-nya ya. Jadi dikembangkan, dianggap ada menerima gratifikasi gitu. Gratifikasi dan juga kemudian ada penyelewengan. pengembangan kasus menjadi tindak pidana pencucian uang TPPU. Jadi direndam rinsa uang itu jadi. Cuci. Bukan dong. Diapain? Yang sering money laundry gitu. Iya, dicuci di laundry gitu uangnya biar bersih apa gimana sih? Otaknya yang di laundry aja nih. Jadi uang yang seolah dari hasil yang tidak benar, Iya. misalnya dari hasil kejahatan, Hasil suap kriminal, misalkan. ya dari suap, dari hasil penjualan narkoba, dari judi online, itu seolah-olah disamarkan menjadi uang yang berasal dari transaksi-transaksi yang normal, legal dan bersih gitu. Jadi, ini bukan uang hasil judi online nih, ini uang hasil misalnya Jual tanah misalkan. atau jadi maklar gitu. Apa hasil jual kayu di Kalimantan gitu kan misalkan. Kayunya negara sama aja. Kan banyak yang uang orang pribadi punya kebun kayu banyak di sana. Kebun kayu mana ada kebun kayu? Iya, kebun. Adanya kan kebun ini ya, karet, kebun sawit. Kalau kayu kan hutan. Karet kan kayu. Karet kok kayu? Gak bisa jadi ban dong. Gak usah disensor. Ya jadi dikenakannya yaitu selain gratifikasi tadi, jadi ada kok secara profiling gajinya berapa, tapi kok hartanya nilainya fantastis tadi, ya, puluhan miliar tadi kan, kemudian dikembangkan oleh KPK dan sudah ada penuntutan dan sudah ada vonis. Kemudian divonis kalau nggak salah di awal Januari kemarin divonis selama 14 tahun. Uangnya disita nggak? Ada denda, kalau nggak salah dendanya itu sekitar 500 juta. Tapi nggak ada penyitaan, nggak ada? Ada pengembalian uang atau uang pengganti, uang yang harus dikembalikan. Jadi sebesar 10 miliar. Masih. Jadi Masih ini untung banyak itu. lebih kecil dari tuntutan jaksa sebenarnya. Vonisnya. Kalau jaksa tuntutannya sih
lebih tinggi ya hukumannya, dan uang penggantinya pun hampir kalau nggak salah hampir 19 M lah ya diminta dikembalikan, termasuk dendanya juga lebih tinggi. Tapi vonisnya memang segitu. Kita belum tahu apakah nanti dari KPK atau dari pihak Pak RAT akan mengajukan ini ya upaya hukum. Nggak usah diajukan, itu Kenapa? segitu aja masih untung kok. 50 miliar dibalikan 10 miliar masih ada 40 miliar. Coba kalau kerja tiap hari 15 tahun sesuai nerima gaji aja sanggup nggak ngumpulin uang segitu? Jadi insya Allah sanggup. Di